Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka syafa'ah wal barakah wal ijabah salamah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan daripada tafsir Jalalain ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di ayat sebelumnya ada satu golongan manusia yang rela meninggalkan hartanya, meninggalkan kekayaannya demi mengikuti kebenaran, dengan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka Allah balas dengan kebaikan di endingnya, di akhir dari perjalanan hidupnya. Kekhawatiran yang berlebih tentang materi akan membuat seseorang belok daripada kebenaran itu sendiri. Maka Allah ingatkan di ayat ini, kana nasu ummatan wahidah. Adanya manusia adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Namanya umat basyariyah, yang walaupun orang Garut, orang Subang, orang Tasik, Jawa, Sunda, Padang dan seterusnya, semua adalah keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, yang disebut dengan ummatan wahidah. Jadi ada ummatan wahidah, ada ummatan wasata. Kalau umat Nabi Muhammad disebut ummatan wasata. Umat manusia disebut ummatan wahidah, satu keturunan, yaitu dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Hikmah daripada mengetahui hal ini, ketika terjadi perbedaan dalam pandangan hidup, maka dapat kita hindari dari perselisihan, dapat kita hindari dari pertengkaran, permusuhan, manakala kita kembalikan kepada ummatan wahidah. Ya, kalau analoginya, perbedaan yang lebar diperkecil, jangan diperlebar lagi, nanti kejebur. Ya, kalau jembatan bentangannya panjang, jangan dibikin makin jauh, susah kita nyebrangnya, dibikin jadi pendek. Ketika prinsip hidup ini ditanamkan dalam lingkup apapun, mau dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam rumah tangga, kita teliti coba. Tidak sedikit orang yang hanya karena masalah sedikit, betul, kemudian melebar ke hal-hal lain, terjadi perceraian. Kalau diambil tarik benang merahnya cuma kecil padahal masalahnya, ada nggak begitu? Karena terus diperlebar. Ya. Sedangkan masalah itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada masalah hidup itu. Besar kecil tergantung kita nerimanya. Ya. Mas'alatun adalah dari kata dasar sa'ala. Apa itu sa'ala? Soal. Betul. Kalau ada soal, ada jawaban nggak? Ada. Tinggal kita nyari aja yang sabar, dan harus dijawab kalau pengen lulus. Betul kan? Kalau pengen lulus harus dijawab. Ada soal ditinggalin nggak diisi, gimana mau lulus? Jangan menghindar, ya. Tapi harus kita hadapi, kita isi. Ada solusi.
Ya, yang penting sabar. Kana nasu ummatan wahidan faba'atsallahu an-nabiyyin. Kemudian setelah umat itu banyak, manusia itu banyak, maka mulai itu ada yang ingkar, ada yang bersyukur, ada yang tomak, ada yang menerima apa adanya ketentuan, ada yang menuntut lebih. Yang terjadi pada Qabil dan Habil, ya. Bahwa syariat pernikahan pada masa Nabi Adam tidak seperti sekarang. Kalau sekarang jangankan satu rahim, satu susuan aja nggak boleh, betul nggak? Loh, kalau zaman Nabi Adam syariat ini diterapkan, nggak ada yang nikah. Iya kan? Lah satu ibu Hawa semua, maka syariat yang berlaku pada saat itu adalah tidak boleh satu kembaran, karena Allah sudah atur putra putrinya Nabiullah Adam alaihissalam tuh kembar semua. Dalam satu riwayat 25 kali kembaran, ya berarti 50 ya. Subhanallah. Dan cewek cowok lagi, ya. Jadi tidak boleh satu kembaran nikah, disilang. Nah, di situ sudah mulai itu ada bibit-bibit yang saya bilang tadi, ya. Yang satu ya wis, aku melu ae wis karo ketentuan Gusti Allah. Sing liyane ora trimo. Lah kembaranku kembaranmu iku apik. Kembaranmu iku elek. Kembaran gue sing apik iki. Ini bahasa apa nih Pak Ustaz? Saya Jawa gitu ya. Tuh. Subhanallah. Ya. Kembaranmu itu jelek, kembaran saya yang cantik, saya pengennya kembaran saya. Nah, udah dibilang nggak boleh satu kembaran. Ya, akhirnya terjadi perselisihan dan terjadi saling membunuh. Bukti dari apa yang dikatakan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, senang menumpahkan darah. Maka diingatkan tadi di awalnya ummatan wahidah supaya tidak terlalu. Nah, untuk mengatasi adanya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ingkar, yang satu taat, faba'atsallah, maka Allah mengutus an-nabiyyin, para nabi, ilaihim, kepada mereka. Tujuannya apa? Mubasyirina, ya, sebagai kabar gembira. Man amana bil jannah, barang siapa yang beriman maka balasannya adalah surga. Nah, suruh pilih. Makanya kita harus pandai memilih. Orang kalau nggak pandai memilih susah Pak, akan menghasilkan sesuatu yang mengecewakan. Betul nggak? Coba deh, ini kan banyaknya pedagang sih. Kalau bicara pedagang berarti bicara barang, betul nggak? Kalau bicara barang bicara kualitas, iya kan? Nggak mungkin nggak milih, iya kan? Kita milih pastilah, ya. Salah satu daripada rukun dagang, rukun jual beli adalah khiyar. Khiyar itu sebuah upaya untuk memilih, ya. Silakan milih, yang jual jeruk sok pilih sendiri, kan begitu. Nah, ini maka ini sebuah pilihan.
wa mundzirin, atau peringatan, man kafara binnar, barang siapa kufur maka balasannya adalah neraka. Itu ketentuan sudah, ya, garis lurusnya seperti itu. Nah, lalu yang beriman itu cirinya bagaimana, yang kufur itu cirinya bagaimana, mulai di situ ada galian ilmu, bukan galian singset, bukan ya, galian ilmu. Makanya saya bilang tadi di awal, salah satu tugas seorang khalifah adalah mencari ilmu yang membuat malaikat itu tidak bisa lagi menyatakan pendapat keberatannya adalah wa 'allama adamal asma'a kullaha. Itu yang bikin malaikat nggak bisa ngomong lagi. Adam diajari wa ta'ala. Maka salah satu identitas jati diri, ciri khas daripada Bani Adam adalah mereka harus punya ilmu. Logikanya bagaimana mereka mau tahu iman itu apa, cirinya apa, caranya bagaimana kalau tidak dengan ilmu. Gitu. Maka ilmu ini menjadi satu hal yang perlu kita tuntut. Boleh sesering mungkin nuntut ilmu, jangan nuntut orang. Panjang ceritanya kalau nuntut orang, benar nggak? Paling aman adalah menuntut, paling aman udah. Ya, kalau menuntut orang panjang, Pak Ustaz ceritanya, benar nggak? Nah, paling aman berpahala pula. Ya, Allahu Akbar. Baik. Bukan hanya sekedar mengutus an-nabiyyin sebagai mubasyirin wa mundzirin, ya, sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, maka Allah menurunkan pula bersama mereka ma'ahum al-kitab, yakni kitab-kitab Allah, bima'nal kutub. Kitab ini maksudnya bima'nal kutub, maksudnya apa? Bukan satu kitab doang. Ya, karena di sini kan wa anzala ma'ahumul kitab, nanti asumsinya cuma satu kitab. Kitabun tu mufrad, satu. Kitabun, kitabaini, kutubun. Kitabun satu kitab, kitabaini dua kitab, kutubun kitab-kitab. Maka di sini dijelaskan bimaknal kutub, yakni lafaz Alkitab maknanya adalah beberapa kitab, bukan hanya satu kitab saja. Yang kita tahu diantaranya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Bilhaq, dengan benar. Ya, ini maksudnya apa dengan benar ini? Ya, tidak dipalsukan. Ya, benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menurunkan kitab itu. Untuk apa semua itu? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Liyahkuma, untuk menjadi dasar hukum, menjadi satu pedoman, ya. Karena kalau nggak baik kitab, susah juga kita nyari ilmu dari orang. Nah, orangnya dari mana? Bingung, ujung-ujungnya kan ke nabi. Nabinya dari mana? Dari wahyu. Wahyu apa? Ya kitab, gitu. Kitab. Makanya dalam Al-Quran yang pertama kali itu adalah Iqra. Bacalah. Ya, bacalah. Baca, kita disuruh baca.
baik secara kauliyah ataupun kauniyah. Kauliyah dengan tadarus membaca itu, kauniyah dengan tadabbur, lihat alam, ya kan? Lihat alam, subhanallah, masya Allah, ini alam ciptaan Allah begitu luas. Duduk di puncak gunung tinggi, lihat ke bawah, manusia kecil banget, kan begitu ya? Ini baru saya yang duduk, Allah Maha Kuasa. Makanya jangan pernah ngecilin orang, ya, nggak boleh ngecilin orang, cemen lo, nah itu nggak boleh. Karena orang yang mengecilkan atau merendahkan orang lain itu seperti orang yang duduk di tempat yang tinggi, kemudian dia melihat yang di bawah kecil, ya kecil. Dia nggak sadar kalau yang di bawah pun melihat dia kecil, kan begitu, benar nggak? Lah sama yang di bawah juga ngelihat dia kecil. Dia nggak sadar itu, ya. Maka jangan pernah kita merasa besar, ya, karena kita merasa berada di atas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Liyahkuma bainan nas, di antara manusia, sebagai pedoman di antara manusia, sebagai hukum di antara manusia. Fi makhtalafu fi, atas apa yang mendatangkan perselisihan, ikhtilaf. Kan tadi manusia itu memang salah satu dasar wataknya adalah senang berselisih, betul nggak? Senang berselisih. Maka Allah ingatkan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, panggillah, ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, bermusyawarahlah dengan cara yang baik, ya. Musyawarah, kalau lagi debat, musyawarah ingin menghasilkan suatu keputusan, maka silahkan masing-masing punya argumen, pendapat, dalih dan seterusnya. Tapi setelah menjadi suatu keputusan, ya wis, ya, berarti sudah disepakati. Di dalam musyawarah tidak boleh ada bahasa, ya enggak setuju dah. Lah buat apa ada musyawarah? Musyawarah itu untuk menghasilkan mufakat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minad-din, dari perkara agama. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu, dan tidak ada perselisihan di antara mereka kecuali orang-orang yang diberikan pemahaman tentang kitab tadi. Maksudnya apa? Lah orang yang di bawah mah ikut aja, benar nggak? Yang bikin bingung tuh yang di atas. Paham nggak maksudnya nih? Orang yang ahli ilmu itu yang harus hati-hati. Kalau yang di bawah mah Ustaz Dahlan katanya ngomong begini, udah ikutin aja dah, nggak bingung. Kalau yang di atasnya nggak ngebingungin, bener nggak? Nah yang di atas yang bingungin, bingung jemaahnya. Ustaz Dahlan kata Ustaz Dahlan begini, kata Ustaz Mumtaz begini, loh gue ngikut siapa, kan begitu akhirnya. Ya bener nggak? Ya, jadi harus ada ittifaq. Walaupun dalam praktek ibadat, contoh peribadatan bisa berbeda, perbedaan itu sebuah rahmat kalau tidak menyentuh tentang hal-hal yang arkan, yang urgen, yang usul dan seterusnya. Kalau masalah furu'iyah biarin aja, ya,
masing-masing. Jadi jangan saling menyalahkan, merasa paling benar ini yang salah. Ya. Kita nggak tahu ibadah siapa yang paling diterima di sisi Allah, betul nggak? Nggak tahu kita. Apakah saya atau Ustaz? Ya. Sandalan pakai jubah, beliau pakai koko, lah ibadahnya bisa aja lebih, pahalanya lebih gedean Ustaz. Begitu ya, Ji? Nggak menjamin. Kalau saya pakai jubah kebetulan hujan, makanya yang tebal jadi agak hangat ke badan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ail kitab dina utuhu, yakni hu-nya ke kitab. Yang didatangkan kepada mereka kitab, pemahaman maksudnya. Ya, tokoh-tokohnya. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al bayyinat, keterangan yang jelas. Sudah jelas lah ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Tapi manusia itu sekali lagi banyak banget alasannya. Alasan ketidaktaatan kepada hukum Allah itu banyak banget. Makanya ciriin, coba ciriin nih Pak Bu, orang kalau sudah banyak alasan ya, itu susah diarahkan. Kalau sudah banyak alasan, terlalu banyak alasan agak susah diarahkan, benar nggak? Mau siapapun itu, ini tolong, ini tadinya sih mau saya ini cuman, nah itu ya, itu pasti dah bikin panjang cerita. Ini tolong di ini, baik Pak, baik Bu, selesai. Ini iya, tadinya saya ini udah ngebela diri, nyalahin juga kagak. Apalagi kalau disalahin, oh udah nggak terima dan terus mengeluarkan alasan-alasan yang menurut dia adalah benar, padahal belum tentu bersumber dari kebenaran. Ya, maka kritik itu selama itu bersumber dari kebenaran, terima, harus diterima. Orang yang pengen maju harusnya menerima saran dan kritik. Ya, kalau pengen maju sekali lagi, mau di dunia apapun, harus siap menerima saran dan kritik. Jangan senang dipuji. Tepuk tangan kan sering saya sampaikan. Seekor nyamuk jatuh dan mati karena tepuk tangan. Ya. Maka jangan sekali lagi kita doyan dipuji, karena kalau doyan dipuji nanti kita akan merasa benar aja udah yang kita kerjain, bener nggak? Nah, mending kalau bener lurus, kalau bengkok lalu dipuji juga, ya udah selamanya kita salah, iya kan? Nah, Masya Allah. Baghyam bainahum. Jadi al-bayyinat baghyam minal kafirin, yakni maksudnya dari golongan orang-orang yang ngeyel tadi, ya, terlalu banyak alasan. Fahadallahu alladhina amanu, maka lalu Allah berikan petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Limakhtalafu fihi, atas apa yang mereka perselisihkan. Minal haq, dari kebenaran. Makanya saya bilang ada kebenaran, ada pembenaran. Yang bagus mana? Kebenaran, bukan pembenaran. Biizni, dengan izinnya. Artinya apa? Bicara hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengajak seseorang dengan sabar, lalu jangan melihat hasilnya, nggak usah terlalu terbebani dengan hasilnya gitu, ya. Yang penting kita usahanya saja. Karena jangankan kelas kita, sekali kelas Nabi saja banyak yang nggak berhasil tuh ngajak keluarganya, bukan orang lain, ya, keluarganya.
Maka yang terpenting adalah menyampaikan kebenaran, hasilnya serahkan kepada Allah, karena sesungguhnya yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah lah yahdi may yasha, yang berhak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Menuju mana? Ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita jalannya lurus nih. Bukan berarti jalan lurus nabrak tembok, ya jangan, maksudnya bukan begitu. Ya, jalan lurus itu jalan yang benar. Ya. Al-mustaqim. Mustaqim itu lurus, istiqomah, continue, ya, di dalam memegang satu prinsip kebenaran, namanya mustaqim. Ayat berikutnya, am hasibtum an tadkhulul jannah, atau am di sini maknanya atau, hasibtum kalian mengira, an tadkhulul jannah akan masuk ke dalam surga. Tadi kan disebutkan man amana bil jannah, man kafara binnar. Maka jangan pernah kita mengira akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datangnya suatu ujian semisal orang-orang yang sebelum kita. Ya, ujian tadi kan disebutkan, masalah itu adalah ujian, ya. Dan ujian harus kita hadapi kalau pengen masuk surga. Salah satu tiket masuk surga ya hadepin ujian. Lulus ya lulus, ya, apalagi kalau rankingnya ranking pertama, Masya Allah, surga Firdaus kita. Amin ya robbal alamin. Minal mu'minin fatasbiru kama sabaru, maka bersabarlah kita seperti sabarnya mereka. Maksudnya orang-orang sebelum kita. Dalam apa kesabarannya? Masathumul ba'sa, suatu ujian yang menimpa kita, salah satunya al-ba'sa ay syiddatul faqri, sangat, kalau bahasa Bekasinya blangsak. Nah gitu ya, Bekasinya fakir, sangat fakir, dengan kefakiran. Itu ujian dari Allah. Makanya Rasul bilang kadzal fakru ayyakunal kufra. Terkadang kefakiran bisa mendatangkan satu kekufuran, yakni mereka yang tidak siap untuk diuji. Kalau yang siap, bismillah, udah semangat aja yang ada. Fakir, bagenin deh, bagenin. Fakir, ya kan? Yang penting tetap kaya hati, Masya Allah. Tuh banyak anak, banyak. Percaya nggak? Percaya nggak banyak anak banyak rezeki? Ya percaya. Loh, kalau Ustadz sekarang anaknya satu, kerjanya juga beda. Sehari 75.000 contoh gitu. Ya dia akan usaha buat menghasilkan uang 75.000. Coba kalau anaknya 12, dia pasti berusaha untuk ya mencukupi kebutuhannya. Ibarat contoh 250 atau 300.000, akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, berarti banyak anak banyak bener. Perkara yang sedikit makannya sama ayam, saya yang paling nggak seneng makan sama ayam. Ya, ya. Allah Akbar. Risih, matokin mulu masalahnya. Yang satu makannya sama bakwan doang,
Sekali lagi, tidak menjadi tolak ukur kenikmatan itu ada di jenis makanannya, tidak. Ya. Saya masih ingat tuh masa-masa kecil tuh, namanya di desa, ya kan. Terkadang nyarap tuh cuman apa, bakwan dimasukin ke nasi, dikepel-kepel, bener nggak? Kepel-kepel, udah makannya itu di dalamnya itu bakwan satu gitu, kayak combro lagi, cuman bakwan dalamnya. Udah dimakan tuh nasi, Masya Allah. Tapi nikmatnya Masya Allah. Sekarang kalah perasaan, sekarang makan ayam dengan waktu itu makan bakwan satu gitu. Kalau dirasa-rasa nikmatan dulu, cuman nggak bisa balik lagi masalahnya. Beras tuh, Masya Allah, nikmatnya dah. Ya, Subhanallah. Jadi sekali lagi kenikmatan kembali ke hati kita. Kalau hati kitanya kaya, nikmat aja udah. Ya. Nah, tadi qanaah tadi, tidak banyak menuntut. Al-ba'sa. Kemudian ujian bisa berupa ujian ad-dharra. Apa itu ad-dharra? Al-marad, sakit, ya. Sakit. Orang yang tadinya semangat kemudian dikasih sakit, udah malas. Ada orang yang tadinya enggak semangat kemudian dikasih sakit jadi semangat, ada. Men banyak yang mana tuh? Ya. Nah, kalau bicara malas mungkin karena keterbatasan fisik, tapi kalau bicara lebih ingat kepada Allah, biasanya orang yang sakit lebih ingat kepada Allah ketimbang orang yang, benar nggak? Makanya kenapa sakit itu disebut disayang Allah, karena kebanyakan manusia kalau lagi sehat lupa, jarang ingat kepada Allah, benar nggak? Udah sakit baru. Lah sekarang lagi sehat, saya berkunjung ke si abang contoh ya, ke rumahnya. Apa kabar? Sehat-sehat, udah gitu doang. Coba kalau lagi sakit beliau, saya berkunjung, maafin Pak Ustaz ya, kesalahan saya ya, aduh, sampai minta maaf, nilai plusnya itu loh, ya. Padahal nggak pernah minta maaf kalau lagi sehat mah, bener nggak? Sakit minta maaf, apa nggak berguguran tuh dosanya? Berguguran dosanya. Nah itu yang disebut dengan kan gitu ya. Subhanallah. Jadi Masya Allah. Jadi al-marad, ad-dharra. Kemudian jenis berikutnya wazulzilu, keguncangan. Zulzil dari kata zalzala. Idza zulzilatil ardu zilzala. Dan ketiga, bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Zulzilu az'aju bi anwa'il bala, atau rasa takut dengan warna-warna, dengan macam-macam bala, penyakit, virus dan seterusnya, ya. Covid, Omikron, ya kan? Diuji kita dengan banyak ketakutan di hati kita, ya. Maka orang yang senantiasa istiqomah, bukan berarti nantang, jangan, ya. Kalau nantang nggak boleh, sok-sokan kalau nantang, bi anwa'il bala, dengan banyaknya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jenis ujian yang umum, dialami oleh umat-umat sebelum kita, terasa ya, Masya Allah. Hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah, sampai nggak kuat akhirnya Rasul dan orang-orang yang besertanya mengatakan kapan pertolongan Allah itu datang. Maka jawaban Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Mudah-mudahan ya, dengan banyaknya ujian di masa sekarang ini, maka Allah turunkan pertolongan kepada kita.
bisa berupa kesehatan, berupa keberkahan, dan tentunya negeri kita mudah-mudahan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insannya, masyarakatnya, rakyatnya tetap menjaga persatuan, menjaga ukhuwah dan saling toleransi dengan tetap mengedepankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dapat terhindar daripada ujian-ujian dan insya Allah mampu menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu marilah kita bacakan Fatihah, khususnya untuk saudara-saudara kita yang tengah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, afiatkan hatinya. Yang diuji dengan kefakiran tadi, mudah-mudahan Allah cukupkan rezekinya. Yang diuji dengan ketakutan, mudah-mudahan Allah tenangkan hatinya, beri ketentraman dalam jiwanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli tin shalihah hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afana ya rahman wa afana ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah bi sirril fatihah bi suratil fatihah wa bi karamatil fatihah bi syafa'atil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal sahalah wa abwabal salamah wa abwabal ridha wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Demikianlah jamaah sekalian dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala sumbernya dan Rasul, dan kekhilafan dari lisan saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada jamaah sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi